Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kunjungan dari mahasiswa Politeknik Ketahanan Pangan dari Unila Bandar Lampung. Ini kunjungan di salah seorang petani di DPC atau P3N di Lampung Timur. Ini juga dihadiri oleh dari kelompok tani. Ada Pak Haryono dari Departemen Pertanian Lampung Timur, terus ada juga Ketua DPC Pak Budi Santoso, juga ada Dewa DPW Pak Mursidi juga hadir, dan juga kru dari kawan-kawan anggota DPC Lampung Timur. Ini adalah sosialisasi dan penjelasan tentang budidaya porang ataupun pengenalan kepada mahasiswa Unila. Lebih lanjutnya kita ikuti video ini selanjutnya. Yang paling pokok itu kita nggak boleh lepas dari budidaya. Jadi sampai saat ini hama dan penyakit ada, tetapi sangat minimalis dibandingkan komoditas yang lain. Mungkin satu hamparan isolasi ini, mungkin kalaupun ada ulat, mungkin hanya sekitar 50 ulat yang gede-gede itu, ya Bu ya. Jadi hamanya cuma itu, ulat yang gede itu, tapi kan cuma dikit. Mungkin akan muncul jamur, itu ada juga. Ketika sudah tanaman sudah luasan buahnya itu kadang-kadang tumbuh jamur, tapi nggak seberapa itu. Itu yang kecil itu, batang kecil itu. Itu yang isinya sekitar 1.000 itu. Ada yang super sekilo isinya 15. Nanti bisa dilihat. Ini ada yang mau nanam siapa? Mau dikasih satu-satu. Satu Pak. Ya itu yang ditanamnya. Contoh. 1 kilo nggak apa-apa ya udah dia. Ini kan nanam katak ini Pak ya. Habis itu satu musim. Setelah 8 bulan tadi Pak ya. Setelah 8 bulan dia beratnya jadi 5 on. Ya. Baru kita tanam lagi gitu Pak ya. Iya. Bukan, nanti bulan 10 kita tanam lagi. Oh, jadi kita panen bulan 6. Tergantung pH. Bulan 10 Kita ambil yang paling bagus di bulan 7. Lama-lama kalau dibiarkan. Jangan sampai bulan 7, bulan 8 itu yang Jadi masih dianggap panen dini kalau bulan 6. Masa dormansinya itu mulai bulan 6 sampai bulan 9. Yang paling bagus glukoma tertinggi di bulan 7 dan 8. Artinya glukoma paling tinggi, seumpama ini mau dimasak sudah pulen gitu. Nggak tahu. Jadi ada Aku nggak tahu, cuma katanya gitu. Panen nggak khawatir. Masih bisa kejual Kalau di awal itu dikatakan panen dini. Jadi batang belum busuk itu sudah kita panen. Itu kadang-kadang timbul permasalahan jamur. Tapi kalau sudah di atas bulan 7, ini insya Allah tandanya sudah dorman. Ini akar ini Mas. Ini akar ini sudah nggak ada. Ini tandanya sudah dorman. Kalau akarnya ini masih banyak, berarti biasanya pikir saya nanti Pak di rumah nanti semuanya itu akan hilang. Hilang. Nanti kalau bulan bersih, bulan 8. Bersih kayak gagal. Belum. Udah panen maksudnya. Belum ada yang dipanen, masih utuh sampai siap panen. Siap panen. Cuma kan kalau mau Ini dibuka justru bongkar ini saya bongkar mulai bulan Maret belum maksimal. Karena apa? Akarnya udah mulai rontok, itu yang bagus, udah mati. Ini udah kering-kering. Karena kalau di sini ini masih nyerap makanan. kemudian waktu panen juga diperhatikan jangan sampai waktu turun hujan. Terlindungi rumput. Karena kalau sampai turun Kita hujan tinggal biak potongan aja. nanti sampai di sini sampai di sini
banyak tanah. Kalau tanahnya basah, kalau pas kering kita bisa bongkar, ini juga nggak ada bibit sendiri ya Bu ya. Jadi nanti potongannya kesannya banyak. Makanya diupayakan pas waktu kering. Tapi untuk cuaca sendiri itu mempengaruhi nggak Pak? Maksudnya? Untuk cuaca kan biasanya kalau kayak pagi gitu Pak ya, kan membutuhkan cuaca kayak musim hujan. Untuk kurang ini tetap kita mengadopsi hukum alam. Jadi secara tumbuh secara alamiah. Ketika padi bisa ditanam dengan syarat ada air. Tetapi kalau kurang, walaupun banyak air, tapi kalau belum masuk musokabat di bulan 10, dia belum mau bertunas. Waktu dia tidur juga tidur, dibangunin mumet. Jadi kalau sudah waktunya bangun, nah, dia bangun dengan sendirinya. Artinya sudah masuk musokabat bulan 10, ini sudah tunas, tumbuh tunas lagi nanti. Itu secara otomatis, jadi nggak bisa dipaksakan. Kalaupun toh ada, mungkin sampean-sampean punya kecerdasan mau kultur jaringan bisa ditanam di sembarang musim. Itu mungkin bagi peneliti. Nah, tapi sementara untuk adopsi petani itu masih menggunakan metode secara alami. Kita gunakan mongso. Itu kan tadi dari Kalau banyak mungkin kayak gini mau kita pelihara sampai 1 musim lagi ya. Ini dibiarin aja, penting dibersihin. Pak Budi nggak dibongkar? Nggak dibongkar. Yang penting lahan dibersihin. Itu. Nanti bulan 10 dia tumbuh lagi dengan sendirinya. Memang kalau sedikit bagusnya dibongkar lagi. Tetapi juga perlakuannya sangat luar biasa. Perlu tempat, perlu biaya. Karantina itu kan perlu tempat. Karena ini kita bongkar untuk ditanam lagi. Mbak taruhlah ini sebesar 5 onan lah ya. Ini kita bongkar untuk ditanam lagi. Ini enggak kita tunggu aja enggak. Harus kita karantina, tarang-tarang kayak jejer. Jangan sampai nanti busuk, enggak numpuk. Tetapi kalau banyak, ini tempat pabrik juga, ini dibiarin aja nanti mongso bulan 10 tumbuh dengan sendirinya. Bisa juga semacam itu. Kalau banyak, ya dibiarin aja. Belum niat dipanen, nanti besar sendiri. Saya tadi gitu, tetap bukan. Spora ya Pak. Ya. Kalau kebanyakan yang tadi spora itu ada media tanam dilakukan di lab. Langsung di lahan Mas, jadi di semai, tapi jarak tanamnya di teratas. Nah kalau seperempat ini cukup. Itu kan jarak tanamnya kalau pakai spora itu kita budidayakan dengan mengharapkan hasil umbi kira-kira kan maksimal kan 2 on sampai 5 on. Itu yang mau kita tanam umbinya. Nah, spora itu bunga. Kalau ini namanya cip, gaplek dari kurang. Ini bisa kita simpen agak lama, tidak khawatir barang nggak laku. Jadi rendah gitu. Untuk ini sebagai solusi ketika panen numpuk, panen banyak, kita chip, kita simpen kering, nggak khawatir busuk. Ini yang open, Ini harganya 65.000 sekilo. Kalau yang ini, Dikupas 80. kalau yang ini yang grade A, ini yang dikupas, yang disulfur, ini 80.000 per kilo saat ini. Jadi nggak khawatir busuk kalau ini disimpan. Berapa Pak daya simpannya? Ini sampai lama, yang penting udah kering. nggak terbatas Mas. Sulfur itu diapain Pak? Berlapan sulfur Diopen pakai belerang. Jauh ngambilnya. Opennya itu bawahnya. mempertahankan warna kuning supaya tidak hangus. Jadi supaya warna tetap cantik kayak gini. Ini biasanya untuk keperluan subur, bisa menghasilkan tinggi yang maksimal, panennya juga cukup pakai tangan, kita daun-daun itu bisa. Berarti di ruang terbuka ya Pak? Iya di sini juga, cuma kan untuk tahap awal pengembangan spora itu 2-3 bulan kita perlu naungan. Itu tumbuhnya kan kecil spora itu. Nah, jadi kalau kita nggak pakai solusi naungan itu terlalu panas. Nah, nanti setelah itu kan nanti tumbuh lagi. Tunas yang kedua itu baru kita apa? Tumbuh tunas yang kedua biasanya lebih gede. Itu kuat walaupun nggak panas. Karena kalau kita naungi terus kecil, panjang, umbinya juga kecil.
Iya, ada perlakuan khusus yang agak sedikit limit itu spora. Tetapi kan lebih efisien, dengan biaya sedikit mungkin bisa menghasilkan lebih banyak. 1 kilo spora itu kan isinya sekitar 6 ribuan. sampai 6.000 biji. 1 kilo itu. Iya, per 1 kilo kering sudah dibusus itu. Besar biji timun ini loh. Biji kecil. Ada lagi? Oh enggak ada yang saya mau beli bibitnya di mana gitu. Kita tahu tempat Bu Anjong Ya? Ada tersedia, sama Bu Anjong juga ada tadi. 300.000 Sekilo. isinya bisa Ada yang isi 1.000, ada yang isi 500, ada yang isi 15 per kilo.